Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali bertemu malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran tentang Roh Kudus. Sebelum kita akan lanjut, mari kita tunduk kepala bersama, kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini yang Kau berikan kami lagi kesempatan untuk bisa mengikuti pelajaran tentang Roh Kudus. Kami sadar dan kami tahu bahwa Roh Kudus itu sangat penting bagi kehidupan kami, orang yang percaya kepadamu. Dengan Roh Kudus kami akan menjalani hari-hari hidup kami dengan menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan kehidupan. Kalau Roh Kudus bersama dengan kami percaya kemenangan akan menjadi bagian kami. Sebab itu tolong kami, buka hati kami semua, pikiran kami, telinga kami yang mau mendengar. Urapi semua kami, hamba-Mu akan melayani. Mari Engkau tolong dia, Engkau berikan ilham dari tempat Maha Tinggi, agar supaya dia menyampaikan semua adalah kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, mengikuti pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita telah memasuki malam yang ke-9 dalam seri pelajaran tentang Alkitab, khususnya dengan topik tentang Roh Kudus. Banyak yang kita sudah pelajari pada hari-hari kemarin, mulai dari memahami bahwa Roh Kudus itu sebagai oknum Allah, pribadi Allah, sehingga dia mempunyai jiwa, mempunyai perasaan, pikiran, dan kehendak yang harus kita pahami agar supaya kami sebagai orang percaya tidak salah mengerti dalam berinteraksi dengan Roh Kudus. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada orang-orang yang telah diurapinya, yang telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan juga memberikan pemberian-pemberian, ya, tugas-tugas pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan dalam berbagai jawatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dari apa yang kita sudah pelajari, kita bisa memahami betapa Roh Kudus ini adalah penting sekali bagi kita, ya, dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kita harus pastikan bahwa kita disertai, ya, atau Roh Kudus ada di dalam kita, berdiam dalam diri kita, sehingga kita punya kemampuan dari tempat Maha Tinggi yang bisa menyertai, membela kita. Kita sudah mendengar tentang adanya pembaptisan, ya. Kita kenal adanya pembaptisan air, ya, sebagai tanda pertobatan. Dan kemudian juga kita sudah dengar tentang pembaptisan Roh Kudus. Pembaptisan air ini dilaksanakan, diberikan mandat, kewenangan kepada hamba-hamba Tuhan untuk melaksanakannya. Yohanes, ya, melakukan itu, termasuk membaptiskan Tuhan Yesus dengan air. Tetapi untuk pembaptisan Roh Kudus itu hanya dilakukan langsung oleh yang memberi roh itu kepada umat manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya. Tidak diberikan kewenangan kepada siapapun untuk melakukan pembaptisan Roh Kudus, hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu untuk penilaian kelayakan kita untuk dibaptis dengan Roh Kudus itu semata-mata adalah penilaian Tuhan sendiri. Walaupun kita sudah pelajari kemarin bahwa memang ada hal-hal yang harus kita penuhi sebagai dasar-dasar atau syarat-syarat untuk kemudian kita bisa menerima baptisan Roh Kudus. Nah, jadi baptisan air, baptisan Roh Kudus itu adalah kehendak Allah. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melewati dua tahapan ini, ya. Setelah kita dibaptis dengan air,
tidak cukup sampai di situ, kita juga harus dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Kisah 8 ayat 14 sampai 17, Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17, Tuhan berkata, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, jadi rasul-rasul Tuhan, ya, yang waktu itu ada di Yerusalem, terkonsentrasi di Yerusalem, mereka mendengar bahwa tanah Samaria sudah menerima firman Allah, karena ini merupakan amanat agung Allah, ya, dari Yerusalem, ya, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sana sudah ada orang-orang yang dibaptis pertobatan dengan air, tetapi ternyata mereka belum, ya, menerima baptisan Roh Kudus, sehingga kemudian rasul-rasul Petrus dan rasul Yohanes ini perlu datang ke mereka untuk memberitahukan dan kemudian untuk meminta kepada Tuhan supaya mereka dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Dan kita lihat tadi, puji Tuhan, ketika mereka menumpangkan tangan ke atas mereka, Tuhan berkenan, ya, membaptis mereka dengan Roh Kudus, ya. Jadi memang belum ada jaminan bahwa seperti kemarin orang yang sudah dibaptis dengan air kemudian sudah menjadi orang percaya otomatis dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi kita jangan berhenti merasa puas kalau kita sudah percaya, sudah dibaptis dengan air, kemudian kita pikir bahwa itu sudah cukup. Ternyata di sini kita melihat bahwa perlu bagi orang percaya itu setelah dibaptis dengan air perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam Kisah 19 ayat 1 sampai yang ke-6. Kisah 19 ayat 1 sampai ke-6, firman Tuhan berkata, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sedang menjelaskan daerah-daerah perlaman dan tiba di Efesus. Di situ dapatnya berapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka dengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya. Darah sama dengan kejadian sebelumnya di Samaria, ya, bahwa Paulus mendapati ada murid-murid. Ya, kalau murid-murid berarti bukan baru sekedar percaya, tapi mereka sudah jadi pengajar, jadi penatua, ya, jadi tua-tua sidang dan sebagainya. Tetapi yang jadi masalah waktu ditanya tentang Roh Kudus, mereka berkata belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, jadi ini sesuatu yang cukup mengagetkan juga. Oleh sebab itu Paulus kemudian sama seperti Petrus, ya, tadi, bahwa menumpangkan tangan ke atas kepala mereka dan puji Tuhan mereka kemudian dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Jadi bisa saja orang sudah percaya Yesus tetapi mendengar dan memahami tentang Roh Kudus saja belum. Begitu banyak orang percaya sekarang ini, tetapi belum tentu bahwa orang percaya yang begitu banyak sudah, jangankan dibaptis, sudah mengenal dengan benar tentang Roh Kudus, ya, atau belum tentu mereka sudah tahu ada itu Roh Kudus, atau mereka salah memahami tentang Roh Kudus, ya. Jadi karena mereka tidak tahu tentang Roh Kudus,
maka mereka tidak pernah minta untuk dibaptis dengan roh. Dan murid-murid ini kan tidak tahu tentang Roh Kudus. Jadi tidak pernah terpikir bahwa mereka perlu dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Kalau tidak minta, ya, tidak diminta kepada Tuhan, maka seperti kemarin sudah dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, ya. Carilah kamu mendapat, ketoklah pintu akan dibuka. Tapi kalau kita tidak meminta, kita pasif, kita tidak merasa perlu, maka Roh Kudus tidak akan memenuhi kita, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan, ya, orang percaya hanya sekedar menerima baptisan air dan tidak lanjut menerima Roh Kudus seperti yang kita sudah baca tadi dalam 2 pembacaan tadi, ya. Jadi murid-murid Tuhan, ya, digerakkan hati mereka, ya, Paulus, ya, Yohanes, digerakkan hati mereka untuk kemudian mendatangi, ya, jemaat atau murid-murid lain yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk mereka mengetahui Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bersyukur, ya, bersyukur ketika mereka tahu tentang Roh Kudus dan kemudian mereka mau untuk menerima Roh Kudus dalam hati mereka, sehingga kemudian Tuhan memberikan respons, ya, dengan kemudian mencurahkan Roh Kudus itu ke dalam hidup mereka. Mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya. Jadi sekali lagi bahwa baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Bukan hanya pada waktu, tapi termasuk orang percaya di zaman ini, saudara dan saya, ya. Sekarang yang perlu mungkin diketahui, apa yang menjadi tanda orang itu telah dibaptis dengan Roh Kudus? Karena ini penting, ya, bagi kita untuk menilai diri kita sendiri dan juga untuk mengevaluasi orang lain, apakah orang itu atau diri kita sudah dibaptis dengan Roh atau belum, ya. Kalau kita baca dalam Kisah 10 ayat 44 sampai 46. Kisah 10 ayat 4 sampai 46, firman Tuhan berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika Petrus sedang berkata, ya, berkata tentang firman Tuhan, ya, dan kemudian ketika orang-orang mendengar tentang firman Tuhan, mereka percaya, ya. Karena kita semua tahu bahwa iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mereka mendengar, mereka percaya, ya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, ya. Jadi pengalaman para murid-murid Tuhan waktu lalu bahwa mereka dikatakan di sini sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, ya. Jadi pada waktu mereka dibaptis dengan Roh Kudus, maka kemudian mereka dikatakan ini berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Jadi ini adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mereka perkatakan, ya. Bukan sesuatu yang mereka sekedar suka bilang, tetapi Roh Kudus yang menaruh itu dalam mulut mereka sehingga mereka mengatakan apa bahasa-bahasa, ya, bahasa yang baru di sini dikatakan, ya, bahasa roh, ya. Jadi saat ini bagi kita orang percaya ini merupakan tanda yang dikatakan oleh Alkitab, tanda yang jelas yang harus dimiliki oleh orang percaya. Kalau telah dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka akan terlihat, akan
dapat kita ketahui bahwa kita ini sudah dipenuhkan atau belum, karena kita akan dikatakan Roh Kudus memberikan kepada kita apa yang disebut dengan bahasa roh, ya. Ini merupakan bukti atau tanda mula-mula, ya. Tanda mula-mula bahwa orang sudah dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus, itu akan berkata dengan bahasa yang diajarkan Roh Kudus kepadanya, ya. Jadi orang harus dipenuhkan dengan Roh Kudus dulu, baru Roh Kudus memberikan kepadanya kata-kata atau bahasa yang akan diucapkan, dikatakan bahasa roh. Jadi itu merupakan pemberian, ya. Bahasa bukan bahasa diajarkan oleh manusia, saudara-saudara, ya. Jadi ada golongan tertentu yang kemudian sepertinya mengajarkan untuk mengucapkan apa yang mereka pikir sebagai bahasa Roh Kudus, sebagai tanda bahasa roh, sebagai tanda dipenuhkan Roh Kudus. Ini satu pelajaran yang keliru, ya, karena dalam Alkitab dikatakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus sendiri, bukan diajarkan untuk diucapkan kemudian kita mengikuti apa yang orang bilang, ya. Ini sudah sesuatu yang menyimpang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi tanda yang nyata daripada orang yang dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah bahasa roh, ya. Jadi apa kata Yesus tentang ini? Dalam Markus 16 ayat 15 sampai 17. Markus 16 ayat 15 sampai 17, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, ya. Bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, kemarin dulu saya menyetir kendaraan menuju ke suatu tempat dan kebetulan radio saya menangkap siaran dari satu siaran tentang ada khotbah, dan yang berkhotbah ini berkata bahwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu waktu pencurahan Roh Kudus itu adalah sifatnya fenomenal. Fenomenal itu hanya maksudnya khusus terjadi pada waktu itu hanya bagi murid-murid Tuhan, dan itu tidak terjadi lagi sesudah itu sampai saat ini, ya. Jadi artinya bahwa pembaptisan Roh Kudus itu hanya terjadi pada hari Pentakosta atau hari Pantekosta, dan sekali saja bagi murid-murid Tuhan, ya. Jadi sekarang ini fenomena itu sudah tidak ada, ya. Daraku, ini adalah satu pelajaran yang saya pikir menyesatkan banyak orang, ya. Menyesatkan banyak orang, karena kalau kita baca dalam apa yang dikatakan oleh Yesus, dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-17 Markus 16:17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa roh yang baru bagi mereka. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya. Jadi tanda ini, ya, tanda kepenuhan Roh Kudus itu, dan juga dikatakan sini mereka akan mengusir setan demi namaku, berbicara dalam bahasa roh, itu dikatakan menyertai orang percaya. Orang percaya itu bukan cuma murid-murid Tuhan 2000 tahun lalu, tapi saya, saudara, jemaat semua, pelayan-pelayan semua ada sekarang. Kita inilah orang-orang percaya kepada Tuhan, dan kita mempunyai kesempatan, peluang untuk kemudian dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya. Jadi bukan hanya pada waktu itu, ya. Ini adalah pemberian Tuhan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bukan hanya orang-orang tertentu, ya. Saudaraku yang kasih, Yesus tidak berkata bahwa tanda-tanda ini hanya menyertai murid-murid Yesus pada peristiwa hari Pentakosta,
ya. Karena Yesus berkata di sini menyertai orang-orang yang percaya. Artinya orang percaya pada waktu itu, percaya pada zaman ini sama keadaannya, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi kita umat Tuhan, warga jemaat GPD, kita tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah berubah, ya, dan firman-Nya adalah kebenaran yang tidak terbantahkan, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak berubah sampai sekarang, ya. Bahwa kita orang percaya yang ada saat ini juga mempunyai kesempatan yang sama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara, memang kita semua percaya bahwa kita selamat karena iman, ya. Ya, karena iman kita diselamatkan, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi saudara, kita juga harus percaya bahwa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa apa yang kita imani harus sertai dengan perbuatan, ya. Harus sertai dengan perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 17, Yakobus 2 ayat 17 firman Tuhan berkata, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi untuk melaksanakan apa yang kita imani inilah kita perlu kuasa Roh Kudus, ya. Kalau memang hanya iman saja tanpa perbuatan, maka kita, tapi karena kita dituntut, ya, bahwa kita harus melakukan, ya. Jadi karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, ya, kosong. Kita harus melakukan apa yang kita imani. Yang kita imani adalah kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya. Sementara kehendak Tuhan banyak kali, ya, ada bertentangan dengan kehendak mata kita, kehendak daging kita, kehendak tubuh kita, ya. Sehingga untuk bisa kemudian kita tunduk, taat dan melakukan firman Tuhan, maka kita perlu kuasa. Kemarin saya katakan bahwa no Holy Spirit, no power. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada kuasa, ya. Roh Kudus saya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, ya, untuk kita bisa tinggal tetap setia dan taat dalam mengiring Tuhan, ya. Mengiring Tuhan ini satu proses yang tidak mudah, saudara-saudara, ya. Bagi orang yang percaya, kita sudah alami bagaimana kita menghadapi banyak pergumulan, kita banyak berperang dengan diri kita malah, ya. Untuk menjadi setia tidak mudah, ya. Setan mengamuk, ya, dan mencari sebanyak mungkin orang-orang bersama dengan dia untuk masuk dalam kebinasaan kekal, ya. Akhir-akhir ini seperti itu. Setan tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat, ya. Waktunya semakin singkat di dunia ini. Dia akan bekerja sekeras mungkin secara masif untuk melemahkan iman orang-orang percaya. Dan itu satu kepastian bahwa iblis akan terus mencobai kita, ya. Yesus saja dicobai oleh iblis. Dia akan berusaha untuk mencobai, untuk melemahkan kita, ya. Oleh sebab itu mari kita usahakan diri kita untuk berkenan, ya, dan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ya. Roh Kudus, kalau Roh Kudus memenuhi kita, menuntun kita, maka kita akan hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Saudaraku yang kasih, saya percaya bahwa tidak ada kekuatan lain, ya, dari luar yang mampu untuk mengalahkan perjuangan iman kita kalau ada Roh Kudus bersama dengan kita. Tidak ada kekuatan yang mampu menyesatkan kita kalau Roh Kudus menjadi benteng, menjadi sir dalam kehidupan kita, perisai, ya. Kecuali kalau diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri, ya. Karena kita dengan sengaja mendukakan, ya, menyakiti, menghujat Roh Kudus, maka dengan sengaja kita akan mengalami kegagalan. Tetapi kalau itu dari luar, ya,
itu pasti tidak akan mampu. Dan aku yang kasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang pernah saya dengar bahwa jika Anda ya ingin damai, bersiaplah untuk perang. Jika Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Artinya bahwa iblis adalah lawan kita. Dan kalau dia tahu kita dilengkapi dengan kuasa Allah, maka dengan sendirinya dia akan menghormati, akan menghargai, dia akan takut karena dia tahu kita dibentengi oleh Tuhan, oleh kuasanya, ya, sehingga dia segan, ya, dia pikir bahwa kita aman, kita tidak bisa, sehingga dia, saya katakan tadi, dia tidak berani menyerang. Artinya kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan, ya. Dalam Alkitab memang ada orang yang menjadi murtad. Ya, saya katakan tadi bahwa kecuali dari diri kita sendiri yang memang mau menyakiti hati Roh Kudus, mendukakan hati Roh Kudus, baru kemudian Roh Kudus tidak ada dengan kita dan kita bisa kalah dan tumbang. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad, yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ya. Pada waktu kemudian itu, waktunya pada akhir zaman ini, ada banyak orang yang dikatakan ada yang murtad, ya, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena orang-orang ini kemudian menggunakan kebebasan dia miliki untuk kemudian mengingkari kekuatan kuasa Allah, ya, dan Roh Kudus kemudian tidak menjadi kekuatannya lagi. Roh Kudus meninggalkan dan tidak memberikan dia kemampuan untuk bertahan, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi saya katakan tadi, kalau serangannya datang dari luar, dari iblis, maka saya percaya bahwa orang percaya akan tetap bisa bertahan sampai pada akhirnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini firman Tuhan menegaskan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga tadi saya katakan bahwa kalau kekuatan itu datang dari dunia ini, dari luar menyerang kita, maka roh yang dalam kita lebih besar dari dia, ya. Darah kasih dalam Tuhan, sebab itu biarlah minta kepada Tuhan saat ini agar supaya kita dibaptiskan, dipenuhkan oleh Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita mendapat apa yang dikatakan, kamu akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Kita akan mempunyai kemampuan, kekuatan, ya, dan pasti kita akan menjadi pemenang dan selalu menjadi pemenang apabila Roh Kudus ada bersama dengan kita. Biarlah seluruh jemaat Maha Tuhan yang ada di bawah ini akan menjadi para pemenang, dan kemenangan itu hanya bisa kita dapat kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus, jaminan dari Tuhan adalah kepastian bahwa kita pasti menang, ya, karena yang ada dalam kita lebih besar daripada dia yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala. Ini merupakan hari-hari terakhir dalam pelajaran tentang Roh Kudus. Biar kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Haleluya. Kita tunduk kepala. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami telah mendengarkan firman-Mu tentang kuasa Roh Kudus, bahwa kami perlu dipenuhkan, dibaptis oleh Roh Kudus, dan biar kiranya Engkau Tuhan sendiri akan membaptis kami dengan Roh Kudus. Engkau lihat kami butuh Roh Kudus, biar tidak ada satupun dari kami jemaat Maha Tuhan, apalagi pelayan-pelayan yang ada di bahu ini, yang tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi biar semuanya dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini menerima dan layak menerima pembaptisan oleh Roh-Mu, supaya kami kuat, kami mampu, kami percaya ketika Roh Kudus dalam kami, maka tidak ada kekuatan lain dari dunia ini yang mampu mengalahkan. Kami akan terus menjadi pemenang bersama dengan Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengarkan pelajaran ini.
biar ini akan beri kekuatan baru bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua dan selamat malam, selamat menikmati hari-hari kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya.